Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Share Knowledge. Oke, semoga tambah sukses semua. Moto vlog kali ini kita jalan-jalan menikmati pemandangan sambil ngobrol ringan. Tapi kali ini obrolannya tentang lumayan serius, yaitu tentang SWOT analisis dan SWOT analisis. Kayak motivator aja ya. Tapi gak apa-apa lah, kita ngobrol-ngobrol sambil jalan-jalan. Ini jalan-jalannya menuju warung bakso yang gambarnya di depan tadi itu harganya cuma 14.000. Ini saya berada di Jalan Ciater Raya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, BSD, daerah elit ini. Kalau baksonya ini berada di Jalan Kelurahan Ciater, jalan yang ini termasuk murah menurut saya. Pentol 2 sebesar itu cuma 14.000. Kita kembali ngobrolin soal SWOT dan SWOT analisis. Apa sih itu SWOT dan SWOT analisis? Oke, mungkin yang populer itu SWOT analisis ya. Jadi itu singkatan dari strength, weakness, kemudian opportunity, kemudian threat. Strength itu kelebihan, kemudian opportunity itu peluang, kemudian weakness itu kelemahan atau kekurangannya, kemudian threat itu ancaman. Jadi SWOT analisis itu sebenarnya kalau manusia itu sama kayak introspeksi diri begitu, mengevaluasi. Jadi orang yang punya usaha itu perlu mengevaluasi usahanya. Yang dievaluasi itu 4 hal. Nah, 4 hal itulah yang kita singkat dengan SWOT. Nah, tapi ini yang lama. Sementara strategi baru itu yang perlu dianalisa itu 4 juga, tapi bukan SWOT lagi, bukan SWOT, tapi SWOT analysis. SOAR. S-nya itu strength, kemudian O-nya itu opportunity, kemudian A-nya itu aspiration atau aspirasi, kemudian R-nya itu result, yaitu hasil. Nah, ini yang banyak digunakan. Kemudian apa bedanya, apa keunggulannya, mana yang lebih baik? Oke, coba kita bahas. Kalau SWOT itu berarti kan kita mengevaluasi kelebihan dan kekurangan. Nah, berarti di sini kita mengevaluasi atau memikirkan juga hal negatifnya, yaitu kekurangannya. Selain itu juga threat, itu ancaman. Kita juga mengevaluasi ancamannya. Nah, kalau kita membicarakan 2 hal negatif ini, apalagi di tim perusahaannya dengan karyawannya, itu bisa jadi mindsetnya atau pikirannya menjadi negatif, sehingga bisa takut untuk maju, bisa jadi malah konflik karena banyak debat dan semacamnya. Nah, berbeda dengan SWOT analisis, itu sama sekali tidak mengevaluasi, tidak berfokus kepada 2 hal negatif tersebut, tapi fokus kepada bagaimana di masa depan, bagaimana mencapai impian masa depan, begitu untuk SWOT analisis. Pada SWOT analisis, strength dan opportunity atau kelebihan dan kesempatan atau peluang itu yang ada sekarang, sedangkan aspiration dan result itu masa depan. Nah, warung baksonya di depan ini, yang sebelah kiri yang ada motor merah itu, di situ warung baksonya cukup murah. Ini memang masuk ke perkampungan ya. Memang si daerah ini sebelum menjadi kota besar, kota mandiri BSD itu dulunya katanya perkampungan, bahkan kebun begitu. Oke, ya kita lanjut ngobrolin tentang SWOT dan SWOT analisis lagi. Jadi aspirations itu adalah impian yang ingin kita raih. Bisa jadi si impian ini berbeda sebenarnya dengan vision atau tujuan utama suatu perusahaan atau tim. Kalau aspiration ini bisa jadi hanya goal, target jangka pendek yang ingin diraihnya. Nah, result ini yang sudah diraih. Jadi 4 hal sama dengan SWOT, hanya saja berbeda di fokusnya di sini. Jadi kalau bersama karyawan, bersama tim itu, kalau kita menggunakan SWOT analisis itu tentu akan membuat tim kita lebih termotivasi untuk mencapai impian, karena yang diomongin itu hanya kelebihan, kemudian peluang,
peluang apa dari kelebihan itu yang bisa diraih untuk yang mendukung perkembangan usaha kita, kemudian aspirasi itu mimpi apa yang ingin diraih begitu, dan result apa-apa yang sudah dicapai. Tentu kalau kita memikirkan yang sudah pencapaian kita itu mudah untuk bersyukur dan akan bahagia. Nah, orang yang selalu happy itu biasanya lebih produktif dibanding orang yang selalu mengingat masalah, mikirkan masalah terus jadinya sedih terus. Jadi itu keuntungannya kalau SWOT analisis. Jadi menurut saya SWOT analisis ini lebih baik daripada SWOT analisis. Jadi hidup itu jangan dibikin susah, senyum aja. Oke, ya itu sih menurut saya, itu obrolan tentang SWOT dan SWOT analisis. Menurut pendapat saya sih begitu. Kalau Anda punya pendapat berbeda silahkan di komentar. Oke, saya rasa sekian. Semoga yang nonton video ini tambah sukses semuanya. Amin Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.